Dalam organisasi pemerintah, pengendalian intern ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau SPIP. Dalam SPIP, pencapaian tujuan organisasi diwujudkan melalui 1. Kegiatan efektif dan efisien, 2. Pengamanan aset negara, 3. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, serta 4. Keandalan pelaporan keuangan. Tugas pokok dan fungsi atau tupoksi Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berkaitan dengan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan permukiman di Indonesia. Sedangkan pengendalian internal atas pelaporan keuangan berkaitan dengan praktik dan prosedur yang diterapkan untuk memastikan akurasi, keandalan, dan kepatuhan terhadap peraturan dalam pelaporan keuangan. Secara garis besar terhadap 3 tahap pelaksanaan PIPK secara berturut-turut yaitu 1. Tahap penerapan, 2. Tahap penilaian, dan 3. Tahap review. Penerapan pengendalian intern dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern, implementasi PITE meliputi penerapan 5 komponen SPIP, yaitu 1. Lingkungan pengendalian, 2. Penilaian resiko, 3. Kegiatan pengendalian, 4. Informasi dan komunikasi, 5. Kegiatan pemantauan. 1. Manajemen resiko pengendalian umum berupa pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait kemungkinan terjadinya peristiwa yang berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan TIK dengan proses bisnis yang didukung TIK. 2. Manajemen perubahan pengendalian umum berupa proses untuk meminimalkan dampak negatif akibat adanya perubahan atau penambahan, perubahan atau modifikasi, pemindahan, atau pengurangan. Komponen konfigurasi TIK diantaranya perangkat keras, perangkat lunak, perangkat jaringan, dan dokumen terkait dengan perubahan. 3. Akses logikal pengendalian umum berupa alat dan protokol yang bertujuan untuk memastikan otorisasi akses pengguna dan mencegah akses pihak yang tidak berwenang terhadap aset informasi, khususnya perangkat pengolah informasi. Operasional TIK dan kelangsungan layanan pengendalian umum berupa pengelolaan operasional yang bertujuan untuk memastikan operasional yang aman dan benar pada perangkat pengolah informasi, mengimplementasikan dan memelihara keamanan informasi, mengelola layanan yang diberikan pihak ketiga, meminimalkan risiko kegagalan, melindungi keutuhan dan ketersediaan informasi dan perangkat lunak, memastikan keamanan pertukaran informasi dan pemantauan terhadap proses operasional. PITP atau T yaitu pengendalian yang dirancang dan diimplementasikan untuk memitigasi risiko dalam pemrosesan transaksi secara spesifik dan hanya berdampak terhadap satu atau sekelompok proses, transaksi, akun, atau asersi tertentu. Pengendalian pada pemrosesan transaksi merupakan kombinasi pengendalian manual oleh entitas dan pengendalian terotomasi dengan aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan meliputi aspek input, proses, dan output. Penerapan PITP atau T terdiri dari pengendalian aplikasi dan langkah-langkah penerapan PITP atau T. Pengendalian aplikasi 1. Penyiapan kelengkapan dan otorisasi data sumber. 2. Pengumpulan dan penginputan data sumber. 3. Akurasi, kelengkapan dan ketepatan waktu penginputan data sumber. 4. Validasi, koreksi, dan rekonsiliasi. 5. Review output, rekonsiliasi dan penanganan kesalahan. 6. Keautentikan dan integritas output. Laporan keuangan pemerintah yang andal dengan predikat wajar tanpa pengecualian merupakan salah satu bentuk akuntabilitas Direktorat Jenderal Cipta Karya yang membuktikan sudah membelanjakan anggaran dan pendapatan belanja negara dengan efektif dan efisien untuk pelayanan publik bidang keciptakaryaan. Untuk itu saya mendukung proper yang disusun oleh Saudari Mita Dwi Apriani yang menyusun terkait dengan petunjuk teknis penerapan pengendalian intern pelaporan keuangan. Mudah-mudahan ini bisa mempermudah
dalam rangka kita menyusun laporan keuangan dan mengurangi temuan yang berulang pada Direktorat Jenderal Cipta Karya.